Halo teman-teman Dr. Share. Halo. Saya Wahyudi Wirawan dan samping saya sudah kenal Papi, namanya aslinya Dr. Lee Darmawan. Hari ini kita akan bukan diskusi tapi berbincang tentang Dr. Share. Ya, nah lama ini kita nggak turun nih untuk pelayanan, ya. Nah, tentu banyak teman-teman yang pengen ikut, pengen merasakan bagaimana bersama Dr. Share, bagaimana melakukan pelayanan, apa sih yang dilakukan nantinya, bagaimana suasananya, ya. Ya, Papi, gimana sih kalau misalnya ada teman-teman kita yang mau ikut sebagai relawan? Mungkin Papi bisa jelaskan gimana? Kita welcome setiap orang yang mau ikut bergabung sebagai relawan di Dr. Share. Ya. Tidak harus tenaga medis. Karena seperti seorang manusia, karena mata tidak bisa mengunyah, bukan berarti mata bukan anggota tubuh kita. Betul. Kita masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda, tapi yang kita layani tetap sama. Itu adalah mereka yang membutuhkan bantuan kita. Betul. Ada banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan. Siapapun welcome. Baik, jadi apapun profesi. Semua bisa ikut ya, Pi ya? Semuanya bisa ikut. Semua profesi dan semua profesi pokoknya punya hati ingin melayani bisa bergabung di Dr. Share. Jadi kita saling membantu satu sama lain. Kita saling membantu, kita saling mengisi satu sama lain. Ya, Pi. Terus kira-kira apa manfaatnya kalau misalnya kita ikut sebagai relawan? Manfaat sebagai relawan itu kita meningkatkan rasa nasionalisme kita. Kita meningkatkan keimanan kita ketika kita mengetahui kita memberi bukan dari kelebihan kita, tapi dari kekurangan kita. Dari empati yang timbul dari kita kepada sesama saudara kita yang berkekurangan. Lalu kita belajar kenal juga daerah-daerah Indonesia yang kita baca Indonesia itu indah, Indonesia itu kaya. Betul. Tapi kita baca, belum kita lihat apalagi kita alami. Dengan ikut melayani di Dr. Share, melalui pelayanan-pelayanan yang banyak kita lakukan di daerah-daerah, kita bisa belajar kenal dengan saudara-saudara kita. Kita bisa melihat dan menikmati keindahan Indonesia kita. Sambil jalan-jalan ya, Pi ya? Sambil jalan-jalan ya. Sambil menikmati Indonesia. Meningkatkan nasionalisme kita, meningkatkan patriotisme kita. Ya, jadi sekaligus kita bisa mengeksplor wilayah Indonesia itu. Benar. Tapi jangan eksplor hutan belantara Papua sendirian di tengah malam pula. Tentu menakutkan, bis. Serem, Pi. Ya. Terus kalau misalnya ada teman yang mau ikut dalam Dr. Share itu sendiri, apa yang mempunyai nilai value atau prinsip dasar dari sebuah organisasi Dr. Share itu? Dr. Share tidak mengambil keuntungan. Kita adalah sebuah organisasi nirlaba di mana kita tabu bagi kita untuk mengambil keuntungan. Betul. Ya. Khususnya dari mereka-mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Mereka berkekurangan, terus kita mau ambil pula dari mereka. Rasanya ini sesuatu yang janganlah dilakukan. Betul. Kita memberikan dengan tulus dan ikhlas. Karena mereka adalah sesama saudara kita, sebangsa setanah air. Dan mereka adalah manusia-manusia juga. Kita berbicara apa adanya. Kita berani bersaksi tentang apa yang menjadi kebutuhan mereka atau kekurangan mereka. Kita berani menyuarakan. Dan kita berani bersikap. Mengatakan mereka kurang ini, mereka kurang itu. Kita hampiri, kita berikan, kita layani mereka. Kita berbagi dengan mereka
baik pengalaman maupun pengetahuan dan dalam tanda kutip keunggulan kita bidang medis misalnya. Kita bebas mandiri, kita tidak terikat dengan organisasi, apalagi organisasi politik apapun. Kita bebas, kita nasionalis, humanis. Ya, itu adalah prinsip-prinsip yang kita anut. Prinsipnya sudah jelas, tapi uraikan lebih detail. Lalu selain itu juga kita harus tahu secara detail juga kemana apa yang menjadi dasar Dr. Sher ini dalam melakukan pelayanan. Nilai-nilai dasar Dr. Sher itu adalah integritas. Kita merasakan persamaan kita merasakan kesamaan kita itu. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama bangsa Indonesia, dan oleh karena itu timbullah empati dari kita untuk berbagi dengan sesama kita. Berbagi dengan mereka yang masih kurang beruntung. Dan ketika kita berada dalam posisi yang lebih beruntung, Kita harus berbagi. tidak pelit untuk berbagi dengan saudara-saudara kita agar mereka pun bisa menikmati apa yang telah kita punya. Ini semua prinsipnya adalah berbagi cinta kasih. Sesuatu yang sangat universal. Betul. Yang kita berikan dalam bentuk pelayanan. Jadi kita tidak berteori mengatakan mengasihi sesama, tapi kita tunjukkan dalam perbuatan nyata. Kita cari mereka yang ribuan kilometer jauhnya dari sini, yang belum pernah kita lihat, tapi kita tahu bahwa mereka menderita, mereka membutuhkan bantuan kita. Kita hampiri mereka untuk berbagi apa yang kita bisa berikan kepada mereka. Inilah yang dinamakan cinta kasih yang sesungguhnya. Dan ketika kita melakukan ini, kita harus saling mempercayai. Apalagi di antara sesama kita di dalam grup Dr. Sher ini. Kita saling mempercayai, kita saling menghormati, dan kita menanggung atau kita memikul tanggung jawab yang berat ini secara bersama-sama. Ketika kita masuk ke dalam organisasi ini, ke dalam organisasi Dr. Sher ini, kita awalnya masih belum beradaptasi dengan satu dengan yang lainnya dan juga dengan pekerjaan kita. Kita harus bisa beradaptasi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya agar kita bisa bekerja sama melakukan apa yang ingin kita berikan kepada saudara-saudara kita. Dan hendaknya jangan ada jarak antara kamu di sana, saya di sini. Sifat inklusif, kita bekerja di dalam sebuah organisasi untuk sesama kita. Sifat inklusif ini harus ada. Walaupun pada saat ini ada physical distancing, tapi hendaknya itu tidak mengubah hubungan batin antar sesama kita. Betul. Ya. Jadi tetap prinsip untuk berbagi satu dengan yang lain itu diutamakan tuh ya. Ya. Betul. Saling mempercayai, saling menghormati, saling mengasihi. Betul. Ya. Ya memang dalam pelayanan yang saya rasakan sendiri dalam pelayanan kesehatan itu betul-betul ikatan persaudaraan kita itu benar-benar kuat. Ya, saling mengasah, saling mengasihi, dan saling mengasuh. Asih, asah, asuh. Dan sana memang kita saling membantu. Ya. Baik dari bidang medis sendiri, baik juga dari bidang non medis. Ya. Semuanya saling mensupport, saling mendukung satu sama lain. Tentu ada, kita bagi tugas masing-masing. Seseorang yang non medis tentu tidak boleh bekerja sebagai seorang tenaga medis. Sebaliknya, pekerjaan yang umum yang bisa dilakukan bersama, kita tidak melihat
bahwasanya seorang tenaga medis, dalam hal ini seorang dokter, dilarang untuk menyapu ruangan misalnya atau membersihkan meja. Iya. Kalau kita melihat meja makan kotor, siapapun dia akan dengan spontan mengambil kain untuk membersihkan meja agar kita bisa makan bersama-sama. Tidak melihat siapa dia, tapi ketika kita melihat ada sebuah pekerjaan dan ini bisa dilakukan, kita melakukannya. Betul. Jadi melakukannya secara simultan, Pi, ya. Ya, jadi inilah sifat inklusif yang tadi Papi bilang. Betul. Nah, kalau misalnya saya nih sebagai seorang tenaga medis, apa yang menjadi job desk utama dari seorang tenaga medis pada saat dia melakukan kegiatan? Sesuai dengan profesinya, seorang dokter obstetri ginekologi misalnya, tentu kita tidak mengharapkan untuk mengoperasi usus. Betul. Ya. Sebaliknya seorang ahli bedah janganlah membantu kelahiran, ya. Berikan kepada yang berwenang untuk melakukan profesinya. Baik. Selain pelayanan apa lagi yang biasa dilakukan teman-teman tenaga medis selain mungkin periksa pasien, operasi, penyuluhan, ya. Kita tahu mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Ya. Misalnya kalau kita datang di suatu tempat yang prevalensi penyakit demam berdarahnya tinggi sesuai dengan musimnya juga, kita akan mengadakan penyuluhan, lalu kita akan datang bersama-sama melihat daerah itu bagaimana, apakah di rumah-rumah itu ada air yang tergenang misalnya, lalu kita berikan contoh bahwa air yang tergenang ini bisa menjadi tempat nyamuk-nyamuk itu melahirkan atau membawakan jentik-jentik yang bisa membuat penyakit demam berdarah. Itu kita lakukan. Betul, karena beberapa waktu yang lalu itu pun saya melakukan tindakan penyuluhan, ya, termasuk juga pemberian materi-materi, misalnya kepada ibu bidan dan teman-teman dokter di daerah yang kita terutama sekarang ini di mana secara umum angka stunting di Indonesia ini sangat tinggi. Betul. Dan stunting ini harus kita perangi, harus kita tanggulangi mulai dari ibu yang mengandung baru hamil. Ya. Jadi penting sekali kalau misalnya kita bicara stunting itu bagaimana peran ibu pada saat dia mengandung, sampai ibu itu bisa melahirkan bayi yang sehat. Betul. Ya. Dan dalam pelayanan itu sendiri, apakah ada suatu evaluasi yang dilakukan? Oh ya, setelah selesai sebuah pelayanan medis yang kita lakukan, dan biasanya setiap malam kita adakan rapat, kita adakan evaluasi tentang apa yang telah dilakukan pada hari di mana pelayanan itu kita lakukan. Kita duduk bersama dan kita mulai mengevaluasi apa yang telah dilakukan, apa yang telah kita capai, dan di mana kekurangan atau kelebihannya. Nanti dievaluasi setiap selesai kegiatan, Bi, ya? Ya. Tiap malam, Bi, ya? Setiap malam. Dan setelah kembali ke Jakarta, kita evaluasi. Apa yang dievaluasi sehari-hari? Apa yang telah kita lakukan pada siang harinya, apa saja misalnya dari bagian bedah, berapa operasi yang dilakukan, apa saja kasusnya, apakah ada kesulitan, apakah ada komplikasi yang harus kita perhatikan, dan besok siapa yang bertugas untuk memeriksa, melakukan visit pasiennya. Jadi supaya keesokan harinya berkesinambungan, berkesinambungan, dan bisa memberikan suatu introspeksi kira-kira apa yang kurang, ya, untuk pelayanan kedepannya lebih baik. Itu juga, ya. Nah,
kadang-kadang juga kan kalau kita mau ikut pelayanan tentu kita harus meninggalkan rutinitas kita, Pi. Meninggalkan rutinitas kita, pekerjaan kita sehari-hari. Nah, ini kalau mau ikut di dalam pelayanan ini, apakah pelayanan ini dalam tanda kutip berbayar? Papi bisa jelasin? Dasar pelayanan kita semuanya adalah kerelaan. Ya. Dan kalau kita mau membayar seorang dokter sesuai dengan penghasilannya, itu kita ganti sekian hari dia tidak praktek, lalu melayani di daerah. Kalau ini yang harus kita ganti, bangkrut dokter share jadi. Susah, Bi, ya. Ya. Dan yang namanya relawan, orang-orang itu, teman-teman, kolega-kolega ini, sejawat-sejawat ini meninggalkan pekerjaannya karena rela, karena ingin berbagi, karena tahu bahwa ada orang membutuhkan bantuan kita. Dan ini dilakukan dengan penuh kerelaan. Kalau harus berbayar, rasanya dokter Share tidak sanggup, tidak kuat. Betul, Pi. Jadi memang saya juga pernah ikut. Saya ikut juga berdasarkan karena bukan berbayar atau enggak, Pi, tetapi bagaimana kita bisa memberikan sumbangsih terhadap keilmuan yang kita miliki untuk dibagi dengan saudara-saudara kita yang butuh. Ya memang tidak selalu harus dihargai dengan uang, ya, Pi, ya. Yakinlah kebahagiaan orang lain yang mendapatkan kesembuhannya itu adalah bagian dari kebahagiaan kita juga. Betul, Pi. Alangkah bahagianya kita melihat orang tua memeluk anaknya sambil bercucuran air mata kegembiraan karena anaknya telah sembuh. Bukankah itu juga merupakan kebahagiaan kita sendiri? Betul. Ya. Jadi ucapan terima kasih itu tidak harus berupa barang, ya. Tidak berupa. Just tidak say harus thank berupa, you, just say terima kasih itu sudah. Ini bukan kata-kata klise. Ini adalah benar-benar pengalaman pribadi yang telah sekian kali kita alami. Ketika melihat orang tua menangis terharu melihat anaknya jadi sembuh, atau anak-anak yang menerima kembali orang tuanya yang telah sehat setelah diobati. Itu adalah momentum-momentum keharuan yang membahagiakan bagi orang yang kita layani dan juga merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kita. Betul. Ya. Jadi suatu momen tersendiri, Pi, ya, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan tidak bisa dibayar dengan uang. Betul, Pi. Baik. Jadi begitu banyak hal-hal yang bisa kita peroleh. Jadi kalau kita ikut relawan, dan saya kira Papi sudah menjabarkan panjang lebar tentang prinsipnya, tentang dasar-dasar pekerjaan kita di dalam Dokter Share. Ya, saya harap nanti teman-teman kalau mau ikut sebagai relawan, ya teman-teman bisa langsung datang ke website kita di www.drshare.org atau mengirim email ke join@drshare.org. Ya, jadi datang segera, jangan ragu-ragu. Siapapun Anda, apapun background Anda sangat dibutuhkan oleh Dr. Share untuk berbagi, untuk saling mengasihi, dan Anda juga bisa bertemu dengan Dr. Lee yang sangat fenomenal, yang sangat bisa banyak bercerita tentang kehidupan beliau, tentang sharing pengalaman hidup beliau, dan saya rasa Dr. Share bisa menjadi suatu pengalaman hidup yang baru dan sangat menyenangkan. Demikian, sampai ketemu. Bagi Anda yang menonton tayangan ini, jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar Anda. Terima kasih. Merdeka!